Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang bagaimana cara pengoperasian data apabila menggunakan pendekatan ARCH. Yang pertama yaitu kita menggunakan perhitungan RIHSG terlebih dahulu. Rumusnya yaitu ln dari IHSGT dibagi IHSGT-1. Contoh perhitungannya yaitu RIHSG sama dengan ln dari IHSGT dibagi IHSGT-1 sama dengan ln 509,264 dibagi 503,856 sama dengan 0,010676. Yang kedua yaitu dengan hasil 0,006268. Maka hasilnya itu akan muncul di sini di IHSG. Kemudian kita langsung saja ke dalam prakteknya. Kita copy dulu yang di bagian IHSG ini. Kemudian kita ke Eviews. Kita ke create a new Evis work file, kemudian kita pilih yang undisturbed undated, kemudian observation-nya kita tulis 846. 846, kemudian oke. Kemudian langsung saja kita ke quick empty group. Kita copy. Nah, ini kita ganti menjadi RIHSG. Kita close. Kemudian kita klik 2 kali di bagian RIHSG-nya. Kita akan melakukan uji deskriptif, yaitu di bagian view, kemudian deskriptif statis and test, kita pilih yang start table. Nah, maka akan muncul hasil statis deskriptifnya. Kita freeze terlebih dahulu. Kita name, kita beri nama underscore 1 underscore deskriptif. Underscore 1 underscore deskriptif. Oke. Jika kita ingin melihat gambarnya, kita bisa ke view, kemudian kita pilih deskriptif statis, kemudian di bagian histogram. Nah, maka akan muncul ini gambar histogramnya. Jika kita ingin melihat gambarnya lagi, kita bisa ke view, kemudian grab, kemudian yang ini basic type ya, terus yang ini line and symbol, kemudian oke. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita freeze terlebih dahulu, kita beri nama underscore 2 underscore grafik. Oke. Oke, sebentar. Oke. Nah, grafik dari gambar ini itu menjelaskan bahwa volatilitas nilainya itu berubah dengan seiring beberapa periode. Terus di sini itu menunjukkan ada yang sangat tinggi di beberapa periode. Lah, data ini itu biasanya itu menunjukkan data yang stasioner karena menyebar di sekitar rata-rata. Rata-ratanya kan 0. Nah, di sini menyebar di sekitar rata-rata. Berarti ini datanya itu data stasioner. Untuk lebih jelasnya kita bisa melakukan pengujian yaitu pertama view, kemudian unit root test, kemudian kita pilih yang standar unit root test. Kemudian level, oke. Maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita freeze terlebih dahulu. Freeze, name,
Kita beri nama underscore 3, underscore 3, underscore stasioner. Oke. Di sini itu menunjukkan RIHSG has a unit root test. Itu bisa saja menunjukkan H0 sama dengan RIHSG tidak stasioner pada tingkat level atau RIHSG stasioner pada tingkat level. Karena kemudian di sini probability-nya di sini itu probnya itu 0,0000 itu kurang dari 0,05, maka itu menunjukkan tolak H0 dan disimpulkan stasioner tingkat level. Karena sudah tingkat level, maka kita stop ya untuk uji stasionernya. Lanjut saja langsung ke uji identifikasi model. Kita lanjut aja ke view. Kemudian kita pilih korelogram. Korelogram. Kita pilih yang level ya, karena tadi kan ininya kita level, jadi kita pilih ke level. Oke, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita freeze dulu. Kita beri nama underscore 4 underscore korelogram. Underscore 4 underscore korelogram. Oke. Kalau sudah seperti ini, maka kita langsung saja kita close, kemudian ke quick, lalu estimate elevation. Kita tulis di sini yaitu RIHSG sama dengan spasi C AR 1. Kemudian optionnya di sini kita pilih yang metodenya itu LS. CLS. Oke. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita name. Namanya itu kita beri nama underscore model 1 underscore AR 1. Kemudian kita freeze. Name. Kita beri nama underscore 5 underscore model underscore AR1. Oke. Nah, pada model AR1 ini dapat diketahui bahwa ini di AR1 ini diketahui pada nilai probnya itu yaitu 0,0000 kurang dari 0,05 yang dapat disimpulkan bahwa AR1 itu signifikan secara statistik. Kemudian, untuk melihat apakah model sudah baik atau tidak, maka kita akan melakukan uji white noise yang berguna untuk melihat ada atau tidaknya masalah autokorelasi pada model. Yang pertama yaitu view. Kemudian kita memilih residual diagnostik, kemudian korelogram key statistik 36 ya, oke. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian kita freeze terlebih dahulu. Freeze, name, namanya yaitu underscore 6 underscore white nose.
Cara membacanya adalah kita lihat di bagian probabilitasnya itu apakah sudah lebih dari 0,05 atau belum. Kita lihat terlebih dahulu. Sudah lebih dari 0,05 atau belum. Oke, dari sini kita bisa melihat bahwa ada yang kurang dari 0,5 yaitu di bagian leg 3, maka masih ada autokorelasi, yaitu cara mengatasinya adalah dengan menambahkan AR3 ke dalam model. Kita close terlebih dahulu ya. Kemudian kita buka void estimate equation. Kemudian kita tulis RIHSG C AR1 AR3 RIHSG spasi C spasi AR1 spasi AR3, kemudian optionnya itu kita pilih yang CLS. Oke, kemudian oke. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita beri nama dulu, namanya kita beri nama underscore model underscore AR1 AR3. Kemudian please name kita beri nama underscore 7 underscore 7 model underscore AR1 R1 AR3. Oke. Bisa kita lihat pada propnya di AR1 itu sebesar 0,0000, di mana itu kurang dari 0,05, maka itu AR1 itu bisa dikatakan signifikan. Kemudian kita lihat di propnya AR3 itu sebesar 0,0387, yaitu sudah kurang dari 0,05, maka AR3 itu juga bisa dikatakan signifikan. Kemudian, untuk melihat apakah model yang kita miliki itu sudah baik atau tidak, masih adakah unsur-unsur autokorelasi atau tidak, maka kita akan melakukan ujinya, yaitu view, kemudian residual diagnostik, di Corelogam di statistik ini 36. Oke. Nah, maka akan muncul seperti ini. Dilihat semua probnya itu apakah sudah lebih dari 0,05 atau belum. Oke, jika kita lihat di sini sudah lebih dari 0,05 semua, maka autokorelasi itu sudah tidak ada. Kemudian kita freeze, kita name, kita beri nama underscore 8 underscore white
White Scotland. Oke, jadi model yang kita miliki itu sudah terbebas dari autokorelasi, akan tetapi itu masih ada atau masih belum terbebas dari heteroskadisitas. Cara uji ARCH yang pertama yaitu kita bisa klik view, kemudian kita pilih residual diagnostik, kemudian kita pilih heteroskadicity test, kemudian kita pilih yang ARCH. Nah, yang ini yang number of flags-nya ini kita bisa pilih, kita bisa tulis nomor 30, kemudian oke. Oke, ini pengujian yang pertama. Kita bisa diketahui bahwa nilai OBS R square ini 0,0000 yaitu kurang dari 0,5 itu bisa dikatakan terdapat heteroskadisitas pada model. Kita freeze name, kemudian kita beri nama underscore model underscore kita beri nama underscore 9 underscore uji ARCH. Oke, cara uji ARCH yang kedua yaitu kita bisa klik view, kemudian kita pilih residual diagnostik, kemudian kita pilih yang korelogam square residual, kemudian kita di sini beri angka 30 sama kayak tadi, maka akan muncul seperti ini. Di sini nilai probability-nya itu kurang dari 0,05 semuanya di sini. Yang menunjukkan model ini mengandung heteroskadisitas yang artinya itu mengandung unsur ARCH. Yaitu langsung saja kita freeze, lalu name, kita beri nama 9 uji ARCH underscore korelogam. Oke. Cara analisis dengan metode ARCH, kita kan selanjutnya akan menganalisis menggunakan metode ARCH. Yang pertama yaitu pilih estimate, kemudian metodenya ini kita pilih ARCH. Oke. Kemudian modelnya ini menggunakan Garch atau Tarch ya, sudah benar. ARCH-nya 1, Garch-nya ini 0. Kemudian threshold order-nya ini juga 0.
ini non, benar, ini sudah normal, benar, optionnya ini, yang metodenya ini kita pilih BFGS, step metodenya ini benar, sudah Merkowitz, lalu kita oke. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu kita freeze, kita name, kita beri nama underscore 10 underscore model underscore ARCH. Oke. Selanjutnya kita lakukan uji ARCH untuk memastikan apakah model yang kita miliki itu masih mengandung ARCH atau tidak. Yang pertama yaitu view. Kemudian kita pilih residual diagnostik. Kemudian kita pilih ARCH lem test. Ya, ini sudah benar ARCH. Ini kita beri 29. Kemudian oke. Kita freeze. Name. Kita beri nama underscore 11 underscore uji underscore ARCH. Oke, dari sini bisa kita lihat nilai probability G-square-nya itu 0,999, yaitu sudah lebih dari 0,05 sehingga gagal tolak H0 dan dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskadisitas. Kenapa tidak terjadi heteroskadisitas? Itu tidak terjadi karena sudah memasukkan ARCH ke dalam model. Sehingga model terakhir ini sudah tidak ada ARCH atau sudah aman. Maka selanjutnya kita akan melakukan peramalan yaitu forecast. Kemudian kita pilih statistik forecast. Ini ya, yang ini. Kemudian kita oke. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita freeze terlebih dahulu. Kita name. Lalu kita beri nama underscore 12 underscore forecast. Okay. Jika ingin melihat hasilnya, kita bisa klik di RIHSG, kontrol, RIHSGF, klik kanan, lalu open, kita pilih yang as group, open as group, lalu kita di sini pilih view, kemudian grab, oke. Nah, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita beri nama freeze, name, kita beri nama underscore 13 underscore grafik forecast. Ini bentuk grafik dari forecast ini ya teman-teman. Oke, begitu saja
eh, video dari saya, video cara pengoperasian data apabila menggunakan pendekatan ARCH. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.